Selain tetap bersiap menghadapi era baru NTB, salah satu keberhasilan yang patut dicontoh dari NTB adalah upaya pengendalian wabah COVID-19. NTB menjadi provinsi kedua yang mampu menahan penularan COVID-19, masuk pada zona kuning dan berangsur menuju zona hijau. Seperti di wilayah hukum kepolisian Resort Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, dari pantauan kami, saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat Dompu itu masih dalam tahap stabil. Walaupun pada saat ini kita ketahui bahwa kita semua, bukan hanya di Dompu saja, mengalami krisis ekonomi, ya, terutama diakibatkan dari mewabahnya virus COVID-19. Tetapi alhamdulillah, berkat semangat dan kegigihan di masyarakat Dompu, ini masih bisa survive dan bertahan sehingga peredaran ekonomi berjalan dengan stabil. Keberhasilan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan juga stabilnya perekonomian Dompu di tengah COVID-19 adalah hasil dari kerjasama antar instansi, baik kepolisian maupun pemerintah setempat. Salah satunya adalah dengan membangun kampung sehat. Kepolisian Dompu berjibaku bersama pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, juga dinas kesehatan terkait, berusaha turun ke masyarakat langsung, menciptakan lingkungan yang sadar protokol kesehatan, dan mengupayakan vaksinasi bagi masyarakat. Kapolda NTB, Pak Irjen Muhammad Iqbal, memberikan turunan bagaimana sih untuk lebih menekankan kembali penyebaran COVID-19 dan penanganan penyebaran COVID-19. Dari Kampung Tangguh Nusantara, beliau menginisiasi dan menginovasi, mengadakan semacam kontestan lomba kampung sehat yang dinamakan waktu itu Kampung Sehat. Alhamdulillah, dengan diadakan lomba kampung sehat merupakan turunan dari Kampung Nusantara, ini bisa menekan laju pertumbuhan penyebaran COVID di Provinsi NTB khususnya, terutama juga umumnya di Provinsi NTB dan khususnya di Kabupaten Dompu. Hal yang sama juga diutarakan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu. Sangat betul. Jadi kerjasama antar komponen Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpin Daerah, yang dimana di dalamnya ada kepolisian, Kodim, kejaksaan, pengadilan, berjalan sejalan dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga begitu muncul masalah pandemi ini, saya melihat koordinasinya luar biasa. Ya, buktinya sampai hari ini Dompu masih di zona kuning, yang artinya kita masih bisa lebih baik dari daerah yang lain. Program ini tentunya tak akan efektif berjalan tanpa dukungan pelaksanaan para petugas di lapangan, seperti yang dilakukan Babin Kamtibmas Brigadir Agus Salim. Kepeduliannya terhadap kualitas hidup masyarakat di desa binaannya, yaitu Desa Baka, Kecamatan Woja, selain melakukan penyuluhan prokes 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, ia juga senantiasa mendampingi masyarakat lansia prasejahtera yang juga disabilitas dalam beraktivitas. Brigadir Agus Salim menyusuri desa dengan sepeda motornya, keliling menyambangi para lansia, memberi perhatian berupa bantuan alat kesehatan seperti kursi roda. Ia bahkan menjangkau lansia yang berkebutuhan khusus hingga ke lokasi yang terpelosok. Ya, nenek boleh berdiri, kasih tahu. Ayo bangunkan nenek. Kena. Terima kasih. Bantuan dari kami, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek Woja, ya, supaya kami lebih dekat lagi dengan masyarakat. Tak hanya melindungi yang tua, Brigadir Agus Salim juga merangkul generasi muda, calon-calon penerus bangsa. Mulai dengan mengajar di TPA Dompu, hingga menyediakan pustaka keliling guna memenuhi hasrat membaca anak-anak di daerah. Kami selaku Babin Kamtibmas melaksanakan tugas door to door
berkeliling satu pintu ke pintu yang lain dengan tujuan apa? Memonitor bahwa masyarakat atau situasi Kamtibmas di tengah masyarakat itu aman. Nah, setelah itu kami juga pada saat ini melakukan memberikan himbauan protokol supaya patuh protokol kesehatan. Alhamdulillah kami sebagai anggota Babin Kamtibmas di bawah tetap berkoordinasi dengan Bapak Kapolres sebagai atasan tertinggi di kabupaten. Kemudian Bapak Kapolsek, kami dari kepolisian melaksanakan berkolaborasi, bermitra dengan yayasan atau lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di NTB, Kabupaten Dompu, dan kebetulan sendiri saya juga ada bergabung dengan sebuah yayasan kemanusiaan, Andrew Foundation, yang berpusat di Mataram dan di Dompu ada cabangnya juga. Apa yang dilakukan anggota Polsek Boja ini tentu saja mendapat apresiasi dari pimpinannya, Ibda Abdul Haris. Jadi apa yang dilakukan ini bernilai positif di tengah masyarakat dan memberikan gambaran sebagai sosok polisi yang memang sebagai konsultan solutif yang tadi, seperti yang saya sampaikan itu, kemudian hal ini memotivasi juga rekan-rekan yang lain untuk lebih kreatif dalam menemukan inovasi-inovasi terkait dengan hal-hal apa yang bisa diperbuat di warga desa binaannya. Menjaga atau bahkan membangun kualitas masyarakat desa dengan berbagai cara. Terlebih di masa pandemi, diakui Agus Salim tidak bisa dilakukan sendiri. Ia juga harus mampu bekerja sama dengan instansi lainnya agar apa yang diharapkan dari pelaksanaan Kampung Sehat 2 terus berjalan dan bermanfaat. Terus melakukan penekanan terhadap umpama pemakaian masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu yang paling pokok. Ya. Kami pemerintah desa dan Babin Kamtibmas, Babinsa, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat ya agar ya tetap mematuhi protokol COVID tersebut. Salah satu inovasi kami yang ada di Dompu Barat, kami namakan Seruling Demas, Bu. Adalah seruan keliling di tengah masyarakat yang menggunakan fasilitas ibadah maupun tempat-tempat umum. Ya, kami melakukan penyuluhan lewat media ini. Ya, salah satunya adalah terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Desa Bakajar secara umumnya, Bu. Jadi di puskesmas tiap bulan kan ada istilahnya mini lokakarya. Terus tiap 3 bulan sekali ada mini lokakarya lintas sektor. Diundang semua Babinsa, Babin Kamtibmas itu. Pak Agus Salim luar biasa. Kami apresiasi betul Babin Kamtibmas ini. Jadi kalau ini yang dikembangkan terus, yang dilakukan, insya Allah kita program-program kesehatan, program-program kemasyarakatan pasti dicapai dengan baik. Merupakan tugas utamanya sebagai penegak hukum, anggota Bayangkara juga menjadi pendamping masyarakat bahkan di daerah yang terisolir sekalipun.